Selamat datang di kajian studi kelayakan bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa pengertian dasar tentang studi kelayakan perusahaan atau studi kelayakan bisnis. Dibicara tentang latar belakang dari studi kelayakan, mengapa kita perlu melakukan studi kelayakan. Oleh karena itu di dalam studi kelayakan itu apa yang dilakukan adalah bagaimana kita membicarakan terkait dengan keberhasilan proyek atau bisnis sehubungan dengan industrialisasi, manfaat industrialisasi, juga bagaimana usaha-usaha untuk memanfaatkan studi kelayakan serta kaitannya dengan manajemen, dan bagaimana ketidakpastian serta kriteria keputusan yang digunakan dalam studi kelayakan proyek ini. Kita juga akan membahas tentang manfaat dari studi kelayakan proyek dan pihak-pihak mana yang berkepentingan di dalam kajian studi kelayakan proyek ini atau studi kelayakan bisnis ini. Baiklah, yang untuk selanjutnya akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Kalau kita lihat dari slide yang kita baca di latar belakang ini, maka latar belakangnya adalah bagaimana kita menilai sebuah investasi yang memiliki tujuan. Jadi aktivitas investasi itu memiliki tujuan. Tujuannya berupa, kalau perusahaan, maka dia memiliki tujuan mendapatkan keuntungan atau profit secara finansial. Nah, bagi pemerintah, maka tujuannya itu bisa saja bukan finansial, tetapi adalah sosial. Tujuan sosial itu adalah bagaimana aktivitas investasi yang dilakukan oleh pemerintah itu menghasilkan atau meningkatkan tingkat kesejahteraan di masyarakat. Itu adalah bentuk-bentuk outcome sosial. Investasi ini bisa berupa real investasi, berupa infrastruktur, real investasi, atau financial investasi berupa memang kita melakukan investasi finansial yang biasanya di perusahaan go public itu kan sudah ada pembagiannya Ada yang berperan sebagai pengelola, ada juga sebagai penanam saham. Nah, bagi penanam saham ini mungkin masuk dalam kategori financial investasi. Nah, financial orientation atau social orientasi itu biasanya dilakukan oleh pemerintah, aktivitas pemerintah untuk membangun jembatan, jalan, dan sebagainya. Nah, tentunya di dalam sebuah investasi itu harus memiliki satu output yang jelas. Ada aktivitas, maka outputnya apa? Aktivitas investasi bagi perusahaan, outputnya harus jelas, harus bisa menghasilkan profit. Kalau tidak bisa menghasilkan profit, ya untuk apa berinvestasi? Nah, problemnya adalah bahwa di dalam investasi, dalam kegiatan-kegiatan investasi itu ada yang namanya ketidakpastian, kendala, kegagalan. Faktor-faktornya adalah persoalan ekonomi, hukum, politik, sosial, budaya, perilaku, dan perubahan lingkungan. Nah, latar belakang inilah yang kemudian
maju kita semua untuk berpikir bagaimana agar program-program yang sudah disiapkan, investasi yang dilakukan itu memiliki keuntungan atau memastikan adanya suatu keuntungan. Maka diperlukan adanya studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini bisa memiliki rentang waktu yang lama maupun pendek. Di beberapa kasus ya, di Cirebon misalnya, untuk mendirikan satu hotel Aston itu di Cirebon itu, rentang waktu untuk studi kelayakan bisnisnya itu bisa sampai 2 tahun. Ya, dari mulai beberapa aspek yang dinilai, kemudian banyak sekali perizinan yang dinilai dan sebagainya. Persaingan dinilai ini adalah membutuhkan waktu dan biaya, tentunya tidak sedikit karena investasinya juga tidak sedikit. Ratusan miliar harus digulirkan. Kalau ratusan miliar kemudian berhenti stek, maka sudah dipastikan itu adalah kegagalan di dalam investasi karena memang tidak validnya, tidak akurasinya studi kelayakan bisnis yang dijalankan. Jadi studi kelayakan perusahaan atau studi kelayakan bisnis adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek. Biasanya merupakan proyek investasi yang dilaksanakan dengan berhasil. Studi kelayakan perusahaan ini sebenarnya menilai keberhasilan suatu proyek dalam suatu keseluruhan, sehingga semua faktor harus dipertimbangkan dalam suatu analisis terpadu yang meliputi faktor-faktor yang berhubungan dengan aspek-aspek yang dinilai. Jadi studi kelayakan bisnis ini adalah landasan untuk bisa menilai apakah proyek itu bisa berlanjut atau proyek itu tidak direkomendasikan untuk diteruskan. Itu intinya si studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis itu erat kaitannya dengan istilah proyek. Erat istilahnya dengan proyek. Biasanya juga memang sebelumnya memang studi kelayakan bisnis itu namanya adalah studi kelayakan proyek. Tahun-tahun sebelumnya menggunakan nama studi kelayakan proyek, cuman ini dikembangkan lagi, ini menjadi mata kuliahnya namanya studi kelayakan bisnis. Aktivitasnya adalah aktivitas bisnis, ya. Tujuannya memang di manajemen ini adalah untuk bagaimana mahasiswa itu mampu membuat satu analisa atau bisa mengembangkan usaha tertentu sehingga outputnya adalah mahasiswa memiliki kemampuan berwirausaha. Nah, persoalannya adalah mengapa ini istilah proyek itu menjadi satu istilah yang penting, karena proyek adalah suatu pendirian usaha baru atau pengenalan sesuatu atau barang maupun jasa yang baru ke dalam bauran produk atau produk make yang sudah ada selama ini. Jadi proyek itu bisa juga merupakan aktivitas pendirian baru, usaha baru, atau juga satu produk dari bauran produk make itu. Nah, ini dimaksudkan agar bagaimana satu aktivitas itu dimungkinkan untuk bisa berhasil. Nah, pengertian keberhasilan bagi pihak yang berorientasi profit dan pihak yang berorientasi non-profit memang berbeda, ya. Pihak yang berorientasi profit mengaitkan keberhasilan suatu proyek dalam artian terbatas dibandingkan yang berorientasi non-profit, yaitu keberhasilan dalam menghasilkan profit.
Sebaliknya, pihak yang berorientasi non-profit, misalnya pemerintah biasanya, yayasan, sementara ini juga yayasan, kenyataannya juga orientasinya profit lebih banyaknya. Walaupun desain kelembagaannya, kalau yayasan itu sebenarnya lembaga yang non-profit. Orang yang mendirikan yayasan adalah mereka yang memang sudah siap untuk mengeluarkan uang untuk menyumbang, untuk membantu secara sosial. Nah, pengertian berhasil bisa berwujud misalnya seberapa besar penyerapan tenaga kerjanya untuk bagi pemerintah tentunya ya, pemanfaatan operasi yang melimpah di tempat operasi proyek, dan faktor-faktor lain yang dipertimbangkan terutama manfaat bagi masyarakat luas. Semakin besar proyek yang akan dijalankan, semakin luas dampak yang terjadi, baik dampak ekonomi maupun dampak sosial. Sebaliknya, semakin sederhana proyek yang akan dilaksanakan, semakin sederhana pula lingkup penelitian yang akan dilakukan. Namun, sesederhana apapun, baik secara formal maupun informal, sebaiknya studi kelayakan dilakukan sebelum proyek dilaksanakan. Itu makna dari sebuah proyek. Pengertian proyek ini berkisar dari yang paling sederhana sampai paling yang luas. Jadi ada yang paling sederhana misalnya penggantian mesin sampai dengan pendirian suatu pabrik, itu secara keseluruhan itu sederhana. Jadi analisa kelayakan proyek bisa diterapkan pada bisnis baru, modifikasi bisnis, itu juga masih sangat sederhana. Tapi juga ada proyek yang dianggap sebagai pengertian yang lebih luas. Misalnya proyek ini diartikan sebagai proyek investasi, yaitu satu rencana untuk menginvestasikan sumber daya yang dinilai secara cukup independen. Jadi secara kepemilikan, maka proyek ini objek kepemilikannya, proyek ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu proyek pemerintah dan proyek swasta. Nah, proyek pemerintah ini terkait dengan bagaimana menambah pendapatan nasional. Berdasarkan asumsi bahwa industrialisasi memberikan nilai tambah yang lebih tinggi daripada bidang pertanian dan bidang ekstraksi lainnya, maka pelaksanaan proyek-proyek industri atau industrialisasi akan dapat meningkatkan pendapatan nasional. Itu adalah alasan bagaimana proyek pemerintah dibuat untuk bisa menambah pendapatan nasional. Di samping menambah pendapatan nasional, maka proyek pemerintah juga dimaksudkan untuk memantapkan stabilitas penerimaan valuta asing dan pendapatan nasional sendiri. Di sini kemudian akan dikembangkan bagaimana pemantapan stabilitas penerimaan valuta asing itu dengan dua cara ya. Satu, diversifikasi ekspor. Kedua, itu memproduksi barang-barang substitusi impor. Jadi pemerintah itu dalam melakukan atau dalam memantapkan stabilitas valuta asing itu menciptakan aktivitas diversifikasi ekspor. Jadi satu negara yang menggantungkan ekspornya pada satu atau beberapa komoditi saja akan mengalami ketidakstabilan pendapatan nasional karena akan dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas di pasar internasional. Oleh karena itu perlu ada diversifikasi sehingga ada nilai tambah baru dari ekspor-ekspor yang dikembangkan di dalam negeri. Yang kedua adalah memproduksi barang-barang substitusi impor. Barang-barang yang sifatnya dikonsumsi oleh publik yang dihasilkan dari impor itu juga bisa menekan valuta asing. Oleh karena itu, bagaimana pemerintah bisa membuat atau menciptakan aktivitas ekonomi yang bisa mengganti barang-barang yang impor. Itu. Ketiga adalah membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja baru dilaksanakan proyek-proyek
investasi ini untuk menciptakan lapangan kerja baru. Nah, tujuannya adalah mengatasi pengangguran sebetulnya. Hingga proyek-proyek pemerintah ini biasanya proyek-proyek padat modal itu juga bisa mengatasi masalah pengangguran. Yang keempat adalah memanfaatkan bahan baku lokal. Jadi bahan baku lokal yang melimpah yang sebelumnya diekspor dalam bentuk aslinya bisa ditingkatkan nilai tambahnya. Misalnya hasil hutan kayu, industri rotan itu juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai ekspor ke luar negeri. Nah, selain manfaat dari pelaksanaan industrialisasi negara, perlu diperhatikan pula kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh negara yang berkembang. Beberapa kesalahan di negara-negara berkembang itu juga perlu diantisipasi, karena ini juga dampaknya pada kegagalan investasi atau kegagalan ekonomi untuk meningkatkan ekspor. Yang selanjutnya adalah proyek swasta. Proyek swasta ini, objek proyek swasta ini banyak. Ada bank, ada rumah sakit, ada perusahaan-perusahaan yang bersifat manufaktur ya. Kemudian sifatnya adalah profit oriented. Ini adalah model atau objek-objek proyek yang perlu dipahami oleh kita semua dalam analisa studi kelayakan bisnis. Secara teknis, aspek-aspek yang dinilai dalam keberhasilan proyek itu ada 6. Satu, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, aspek manajemen, aspek hukum, dan aspek manfaat proyek bagi perekonomian nasional. Sebenarnya indikator-indikator ini bisa lebih banyak lagi. Ini adalah indikator-indikator yang dianggap mungkin secara umum memang harus digali lebih dalam untuk bisa setidak-tidaknya beberapa aspek inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk menilai apakah proyek itu dianggap mampu untuk bisa berhasil atau tidak, seperti itu. Analisis aspek pemasaran adalah analisis untuk meneliti kesempatan pasar yang ada dan prospek beserta strategi-strategi pemasaran yang tepat untuk memasarkan produk dan jasa proyek. Analisis aspek pemasaran ini adalah mengetahui besarnya pasar, share market yang bisa didapat dari perusahaan yang hendak kita dirikan atau bisnis yang hendak kita dirikan, atau juga terkait dengan pesaing di pasar kita siapa saja, dan pesaing kita itu apakah size-nya atau ukurannya, apakah ukurannya itu lebih besar atau lebih kecil, ada berapa yang memiliki kekuatan finansial yang di atas perusahaan kita, atau juga beberapa wilayah-wilayah pasar yang mungkin tersegmentasi secara beragam. Nah, ini perlu diteliti lebih dalam. Analisis strategi pasar juga mungkin akan digali lebih dalam. Apakah strategi-strategi pemasaran yang akan kita terapkan atau implementasikan itu bisa mendongkrak atau bisa mengalahkan pesaing, karena strategi-strategi pemasaran di sini juga harus juga mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan strategi-strategi dari perusahaan-perusahaan pesaing. Oleh karena itu, aspek-aspek pemasaran ini juga nantinya menjadi tolak ukur apakah proyek ini dianggap memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar atau malah sebaliknya.
Analisis aspek teknis. Analisis aspek teknis ini menilai apakah secara teknis proyek layak untuk dilaksanakan. Dalam analisis ini memang akan diteliti berbagai alternatif yang berkaitan dengan kebutuhan dan penyedia dana kerja, kebutuhan fasilitas infrastruktur, dan faktor-faktor produksi lainnya. Analisis teknis ini terkait dengan bagaimana prasarana dan infrastruktur itu mendukung proses produksi secara keseluruhan, bahwa aspek-aspek ya proses produksi di dalam fasilitas pabrik itu tentunya harus berdampak meningkatkan kinerja produksi, baik itu terkait dengan waktu maupun kapasitas produksinya. Aspek teknis ini juga adalah untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan, baik itu kebutuhan untuk tenaga kerja maupun kebutuhan untuk teknologi dalam kaitan dengan proses produksi agar mampu bersaing dengan kompetitor, intinya itu. Jadi kalau proses produksi di kita sendiri kalah, maka secara sustainable, maka perusahaan kita itu tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Dan aspek teknis ini juga yang seringkali pertama kali dirancang atau pertama kali dibuat agar bisa mengalahkan atau meningkatkan kualitas produk yang dibuat oleh perusahaan kita dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Analisis aspek keuangan, ya. Aspek keuangan ini menilai kelayakan proyek ditinjau dari profitabilitas komersial dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dana dan segala konsekuensinya. Biasanya dalam aspek keuangan ini kita akan menilai kalkulasi keuangan dengan menggunakan rumus-rumus seperti ROA, ROI, ya. Kemudian aspek kebutuhan pendanaan, ya, rasio tentang investasi dengan nilai profitabilitasnya yang diharapkan, atau juga terkait dengan kemampuan perusahaan untuk membangun satu infrastruktur pabrik yang apakah memang mencukupi secara finansial atau tidak, baik dari sisi pendanaan maupun memang dari sisi kelayakan dalam pembangunan suatu pabrik. Nah, aspek-aspek ini juga akan menilai juga tentang kemampuan, ya, pendanaan-pendanaan yang sifatnya apakah kita melakukan pendanaan lebih baik menggunakan dana sendiri atau menggunakan dana pinjaman. Itu juga akan menentukan sisi-sisi pendanaan keuangan di dalam pembangunan satu proyek atau bisnis. Inilah kemudian menjadi tolak ukur. Biasanya memang di beberapa pebisnis analisis keuangan ini menjadi faktor-faktor yang paling penting dan krusial terkait dengan berapa target profitabilitas yang hendak dicapai. Karena kalau profitabilitasnya kecil, maka nilai proyek itu tidak berminat atau dianggap tidak menguntungkan atau tidak punya kegairahan untuk melakukan investasi di situ. Karena kalau nilainya terlampau kecil, untuk apa para pebisnis untuk melakukan investasi yang besar sementara profitabilitasnya sangat kecil. Ini adalah trigger utama dalam penentuan analisis aspek keuangan. Aspek manajemen, analisis aspek manajemen itu menilai kualitas dan kemampuan orang-orang yang akan menangani proyek serta bagaimana mendesain struktur organisasi yang tepat. Jadi sebagaimana
tema atau biasa ya kita dalam mempelajari manajemen. Manajemen itu kalau kita dikerucutkan menjadi satu pengertian, maka manajemen itu adalah berkaitan dengan orang, man. Jadi manajemen itu adalah menangani orang-orang terkait dengan knowledge-nya, terkait dengan skill-nya, terkait dengan hubungan interaksi antar manusianya, hubungan kerjanya, atau juga hubungan antara orang dengan organisasi, dan bagaimana meningkatkan kemampuan manusia di dalam organisasi itu, cara bekerjanya, proses bekerjanya, hubungan antara orang dan orang dalam satu proses pekerjaan itu kemudian diwujudkan dalam satu struktur organisasi yang tepat. Nah, ini juga menjadi penilaian yang penting karena setiap organisasi akan berbeda struktur manajemennya, struktur organisasinya. Nah, di dalam satu proyek yang akan kita bangun ini, kita juga harus meneliti bagaimana organisasi dibangun seefisien mungkin dan seefektif mungkin, dan bagaimana proses kerja itu dibangun supaya lebih efisien dan lebih mendapatkan kualitas yang lebih bagus. Aspek hukum ini meliputi aspek yang relevan dengan kelangsungan proyek. Pertama kali dalam aspek hukum ini adalah persoalan perizinan. Persoalan perizinan yang terkait dengan lahan, apakah lahan yang kita pakai itu lahan yang bersifat sewa atau memang mempersyaratkan investasi. Seandainya kita mendirikan perguruan tinggi, maka syarat pertama itu adalah lahan itu adalah lahan milik kita sendiri, bukan lahan sewa. Karena memang ada ketentuan di dalam nomenklatur pendirian perguruan tinggi itu harus memiliki lahan sendiri. Nah, ini juga yang harus diperhatikan di dalam membangun satu usaha. Apakah usaha kita itu boleh dengan lahan sewa atau memang lahan harus dengan kepemilikan pribadi. Nah, kemudian terkait dengan prosedur untuk pembangunan atau pendirian satu usaha, apakah ini harus melibatkan AMDAL atau juga melibatkan stakeholder yang lain. Nah, aspek-aspek ini yang akan melingkupi satu aktivitas yang akan kita dirikan atau yang kita bangun. Nah, aspek-aspek hukum ini juga nantinya bisa, kalau kita sudah menganalisa dengan lebih detail, maka tidak ada lagi kendala yang bisa merintangi jalannya satu perusahaan atau usaha yang sedang kita bangun. Sebab bila terjadi satu kendala di aspek hukum, biasanya memiliki timing waktu yang lama dan juga bisa menyebabkan pola atau program kerja yang sudah berjalan ini terpotong di tengah jalan, yang butuh waktu untuk menyelesaikannya, dan itu juga mengganggu proses-proses di dalam aktivitas proyek nantinya. Seperti itu. Analisis manfaat proyek bagi perekonomian nasional ini adalah meneliti sejauh mana sumbangan atau nilai proyek terhadap perekonomian nasional. Ini bagi proyek-proyek pemerintah memang syarat ini menjadi syarat mutlak untuk dilakukannya aktivitas proyek. Jadi investasi pemerintah ini memang akan menilai sumbangsi proyek terhadap perekonomian nasional. Sejauh mana kebermanfaatan satu proyek terhadap kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kalau kontribusi yang terlampau kecil, memang
ya proyek itu tidak akan dilakukan atau dijalankan. Contoh misalnya suatu proyek besar sekali, jembatan dan jalan yang lebar sekali, tetapi ditaruh di tengah-tengah satu hubungan antar daerah yang penduduknya sangat sedikit dan juga tidak membutuhkan jalan yang besar sebetulnya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan mengapa harus membangun jalan yang sebegitu lebar tapi penduduknya masih sangat sedikit dan masih sangat tradisional apalagi terpencil. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Ya, maka untuk dapat meningkatkan manfaat nilai secara keekonomian nasional, maka biasanya pemerintah memilih proyek-proyek yang berdampak secara lebih masif untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional. Misalnya adalah membangun jembatan dan infrastruktur jalan pada daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk dan juga kepadatan industri di daerah tersebut, untuk mendorong agar transportasi di setiap lini-lini industri yang ada di daerah tersebut menjadi lancar. Nah, itu adalah salah satu analisis manfaat proyek bagi perekonomian nasional. Terakhir pada tujuan studi kelayakan ya, untuk pertemuan kali ini kita menutup dengan apa sih tujuan dari studi kelayakan itu. Secara umum itu adalah satu, itu mengantisipasi ketidakpastian. Sebagaimana kita jelaskan di atas ya, di latar belakang, bahwa studi kelayakan proyek ini atau studi kelayakan bisnis ini sebetulnya muncul disebabkan oleh adanya ketidakpastian di dalam melakukan investasi yang tujuannya adalah kita bisa menghasilkan profit, baik itu keuntungannya bersifat finansial maupun sosial. Inilah yang dijadikan pondasi mengapa kita harus melakukan studi kelayakan proyek atau studi kelayakan bisnis, bahwa kehidupan itu memang semuanya serba tidak pasti. Tidak bisa kita bisa memastikan hidup kita itu akan selamanya seperti ini atau seperti apa. Karena semua variabel di dalam kehidupan itu bersifat dinamis, bukan statis ya. Dinamis itu artinya berubah-ubah. Kalau statis itu bersifat tetap. Nah, ketidakpastian itu disebabkan karena sifat dinamisnya di dalam kehidupan itu, baik bersifat orangnya atau alamnya dan sebagainya. Dari sisi manusianya juga mengalami perubahan kebutuhan, dari sisi perubahan teknologi, dari sisi perubahan kultur, dari sisi perubahan karakter, dari sisi perubahan pendidikan, semuanya itu akan mengalami menyumbang pada ketidakpastian di dalam dunia. Nah, ketidakpastian inilah yang kemudian kita analisis kira-kira bahwa kita bisa memastikan atau memancangkan satu poin-poin dalam analisa studi kelayakan ini agar minimal setidaknya dalam rentang waktu 5 tahun atau 10 tahun ini kita mampu bisa mendapatkan finansial atau keuntungan, memastikan keuntungannya berapa. Nah, yang kedua itu adalah memastikan keuntungan itu. Jadi apapun bentuk ketidakpastiannya adalah bahwa proyek ini harus bisa berhasil. Nah, kalau memang studi kelayakan ini memang layak untuk diteruskan, maka tentunya adalah bahwa di dalam studi kelayakan itu kita bisa memastikan suatu keuntungan dalam rentang waktu tertentu tentunya. Ini yang dibangun di dalam atau dijadikan tujuan di dalam studi kelayakan. Yang ketiga adalah memantapkan tujuan dan hasil. Nah, memantapkan tujuannya perusahaan itu adalah profit oriented. Tujuannya itu dan hasilnya itu
antara tujuan rencana yang akan kita bangun itu dengan hasil yang hasil akhirnya itu sama, mendekati kesamaan. Nah, bagaimana itu supaya bisa terjadi? Maka studi kelayakan ini dibuat untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang atau variabel-variabel yang bersifat menimbulkan kerugian di perusahaan. Di samping memastikan keuntungan di dalam tujuan studi kelayakan, memastikan keuntungan itu memastikan kestabilan keuntungan, besaran keuntungan. Nah, kalau berbicara keuntungan, memang semua orang menginginkan, semua orang langsung ingin berinvestasi. Namun yang harus diperhatikan di dalam studi kelayakan itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi resiko. Karena dengan mengidentifikasi resiko ini tujuannya adalah kita bisa menghindari resiko atau meminimalisir resiko yang akan didapat oleh kita dalam aktivitas bisnis yang akan kita bangun. Nah, karena buat apa kalau keuntungannya besar tapi resikonya juga besar? Seringkali orang-orang Indonesia itu mabuk dengan janji-janji keuntungan yang besar, investasi dengan keuntungan 20% atau 10% per bulan. Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Dan kenyataannya itu adalah penipuan besar-besaran, dan banyak sekali orang-orang yang terkena tipu karena persoalan-persoalan janji-janji manis dari keuntungan yang besar itu tanpa melihat resiko yang didapat. Kalau keuntungannya, janjinya keuntungannya 10% per bulan, atau sampai ada juga yang 20% per bulan, bisnis mana yang bisa mendongkrak dengan keuntungan 10% per bulan? Hampir berat. Dan belum lagi nanti si pengelola uang itu bagaimana dia mengongkosi semua kegiatan dalam investasinya. Dan akhirnya adalah yang terjadi adalah penggelapan uang. Resikonya ya hilang uang. Resikonya justru sangat besar. Resikonya bisa 100% dibanding nilai keuntungan yang dijanjikan. Dan itu terjadi banyak sekali kasus-kasus itu di Indonesia. Terakhirnya ada tugas buat kelompok, ya, bikin di dalam satu kelas itu 5 kelompok. Silakan ada berapa orang yang dikelompokkan, nanti coba diskusikan untuk tugas ini. Diskusikan dan buat uraian singkat aja, nggak usah belum tugas yang asli, nanti ya hanya sekedar satu lembar lah untuk studi kelayakan usaha kecil dengan aspek yang dinilai ada aspek teknis, pemasaran dan keuangan, dan dikirim ke email saya. Baiklah, udah di akhir penghujung untuk slide di pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk pengembangan wawasan dalam studi kelayakan bisnis, dan untuk tema-tema atau bahan-bahan pembelajaran selanjutnya akan dijelaskan di video selanjutnya.